Di video kali ini, saya akan bahas cara menghadapi pembeli yang membatalkan transaksi, dan kita mulai sekarang juga. Sebenarnya Anda harus memahami mengapa calon pembeli itu membatalkan transfer kepada Anda. Apa penyebabnya sehingga Anda itu bisa cari solusinya. Tapi memang kebanyakan mereka itu nggak mengatakan alasan sebenarnya. Nah, lalu gimana sih solusinya? Sepanjang pengalaman saya ya, berbisnis online itu akan selalu ada aja orang seperti itu. Ya, CLBK alias chat lama beli kagak, PHP alias pemberi harapan palsu, ya, bahkan sudah minta nomor rekening segala. Nah, jadi Anda harus menerima kenyataan ya bahwa ini bagian dari kehidupan penjualan ya, nggak usah diambil hati lah. Sebenarnya jika mundur ke belakang ya, ada banyak sih orang yang melihat produk atau penawaran Anda tapi nggak menghubungi Anda. Kalau 95% orang itu nggak menghubungi Anda setelah melihat penawaran Anda, ya itu sebenarnya bukan hal yang jelek ya, atau karena belum tentu produk atau penawaran Anda itu cocok untuk semua orang ya. Jadi santai aja lah. Pokoknya tambah aja terus lead atau prospeknya agar yang membeli itu tambah banyak. Di antara sekian banyak lead ya, yang menjadi prospek ya pasti sedikit ya. Dari sekian banyak prospek yang menjadi pembeli itu juga sedikit ya. Begitu juga hanya sedikit dari pembeli ya menjadi pelanggan yang terus-menerus membeli kepada Anda. Ini normal dalam sebuah bisnis. Yang bisa Anda lakukan adalah meningkatkan ya. Misalnya saat ini jika hanya 20% nih dari prospek menjadi pembeli ya. Ya coba tingkatkan jadi 30% ya, atau rawat pelanggan yang sudah ada agar tetap bisa menjadi sumber income untuk bisnis Anda. Hal terakhir ini loh yang sering luput diperhatikan oleh para pebisnis ya. Artinya memanfaatkan customer lama yang sudah ada. Nah, berikut ini yang bisa Anda lakukan ya dalam menghadapi pembeli yang membatalkan order. 1. Meminta feedback. Jika Anda mengalami pembatalan, yang perlu Anda tanyakan dulu itu adalah feedback dari mereka ya. Bisa jadi apa yang mereka alami saat ini bukanlah dari pihak Anda kesalahannya, melainkan karena ketidaksanggupan pelanggan itu membeli produk Anda saat ini. Sebagai contoh nih, pelanggan udah deal, tapi karena ada kejadian khusus dan sifatnya lebih urgent buat mereka, ya, jadi pelanggan ini membatalkan. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Kalau nggak pakai nanya atau meminta feedback, ya, Anda langsung hubungi mereka dengan berbagai macam penawaran lagi, ya, tentu Anda ini akan menjadi orang yang mengganggu kenyamanan pelanggan. 2. Menghubungi di lain waktu. Kalau pelanggan atau prospek ya menunda pembelian saat ini, itu artinya masih ada kesempatan untuk Anda. Cobalah tanyakan kepada mereka setelah beberapa waktu, misal 1 bulan atau beberapa minggu selanjutnya. Ya, memberikan waktu seperti ini itu akan jauh lebih efektif kalau dibandingkan dengan memaksakan closing sesaat ya setelah melakukan pembatalan dengan cara follow up terus-menerus tanpa henti itu. Ya, yang ada orang itu malah ilfil ya, Anda bisa diblokir oleh mereka. 3. Biarkan mereka yang hubungi Anda. Nah, ketika ada yang membatalkan, itu artinya mereka menganggap bahwa solusi dari produk atau layanan Anda itu nggak terlalu sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Ya biarkan aja mereka melakukan berbagai macam cara untuk menemukan solusi yang lainnya yang tepat buat mereka gitu loh. Nah, sedangkan Anda itu cukup tunggu aja ya mereka menghubungi Anda kembali ya untuk melakukan pembelian pastinya. Karena kalau sebelumnya sudah hampir closing ya, namun si prospek ini atau pelanggan ini tiba-tiba batalkan transaksinya secara tiba-tiba ya, mungkin karena masih bimbang atau mempertimbangkan pilihan lainnya. Nah, maka suatu saat mereka itu juga akan kembali kepada Anda kalau apa yang Anda tawarkan itulah yang paling cocok untuk kebutuhannya. Nah, itulah cara menghadapi pembeli yang membatalkan transaksi alias orderan yang bisa Anda coba. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar.
Oke, jika video ini bermanfaat buat Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.